Halo semuanya, selamat datang di Sound Smoker, channel tontonan favorit mas-mas kang sayur langganan kamu. Halo coy, apa kabar? Kali ini sesuai request beberapa orang, gue bakal bahas sebuah film horor yang berjudul Unborn, The Unborn. Film ini menceritakan tentang mbak-mbak yang selalu dihantui seorang bocil yang terus-terusan ingin terus bersama mbak-mbak cantik itu. Bahkan sebenarnya saya juga mau sama mbaknya. Oke deh, gak usah lama-lama, film ini menegangkan dan intro. Film diawali dengan mbak-mbak cantik yang bernama Casey yang sedang bermimpi sedang berlari pagi-pagi. Kemudian dia menemukan sebuah sarung tangan. Lalu tiba-tiba dia ketemu sama seorang bocil yang langsung berubah jadi anjing. Casey sendiri adalah seorang mahasiswi yang bekerja sambilan sebagai seorang babysitter. Casey pun menceritakan mimpi ini ke temannya yang bernama Romy. Temennya ini suka banget sama hal-hal yang berbau mistis. Bahkan dia aja sampai punya bukunya. Saat lagi asik-asik ngobrol, tiba-tiba terdengarlah suara kresek-kresek dari kamar. Casey pun perlahan-lahan mengecek anak yang dia jaga. Dan anak itu sedang melamun menatap sebuah cermin dan tiba-tiba ia melukai Casey dan berkata, Zombie wants to be born now. orang tua si bocil lalu meminta maaf pada Casey. Casey memaafkannya dan langsung pulang ke rumahnya. Dan saat di jalan, Casey nemuin sarung tangan si bocil yang ia temuin di dalam mimpinya. Casey pun sampai di rumah dan membersihkan mukanya lalu dia tidur. Di sini dia udah mulai parno dengan cermin yang ada di kamar mandinya. Kayak ada sesuatu gitu di balik cermin ini. Pagi harinya Casey ngumpul sama teman-temannya di kampus. Dia pun lalu curhat ke Romy kalau semalam dia diserang sama bocil yang ia jaga. Romy pun memperparah suasana dengan bilang kalau hal ini sangat berbahaya dan mempunyai pertanda buruk. Saat Casey di kelas, dia mulai merasakan halusinasi hebat dan muncullah beberapa tulisan yang sangat mengerikan. Keanehan ini pun semakin lengkap saat Casey memiliki sebuah gejala di matanya yang dimana hal ini hanya terjadi pada ibu mengandung. Pada malam harinya, Casey sejenak melupakan semua keanehan yang dialami untuk fokus dan khusyuk belajar bareng dengan Mark. Setelah puas, Casey bercerita tentang hubungannya dengan ibunya yang tidak begitu akrab. Ditambah lagi ibunya meninggoy gantung diri saat dia masih kecil. Jadi ia hanya mempunyai kenangan yang menyedihkan tentang ibunya. Dia lalu ke kamar mandi untuk membersihkan isi rudal Mark yang kemana-mana di mukanya. Dan tiba-tiba si bocil nongol dari balik cermin. Tanpa pikir panjang, Casey menurunkan cermin itu. Keesokan harinya bocil yang Casey jaga meninggoy ternyata. Orang tua si bocil terlihat sangat sedih dan menangis terseduh-seduh. Casey pun kembali ke klinik untuk mengecek keanehan di matanya. Dokter mencurigai jika si Casey ini anak kembar. Akhirnya daripada bingung dia pun langsung bertanya sama ayahnya. Dan benar aja Casey ini punya kembaran, namun kembarannya meninggoy karena tali pusarnya mengikat si kembarannya. Yang mengerikan, kembaran Casey ini bernama Zombie. Ia membuka kembali barang-barang peninggalan ibunya. Casey pun menemukan 3 barang, yaitu sebuah potongan koran, rekaman video, dan sebuah foto. Ia pun kembali tegang karena menemukan foto ibunya yang sedang hamil sedang bersama seorang bocil. Hari berikutnya, Casey pergi menemui seorang nenek yang bernama Sophie Cosma. Seperti biasa, ia pun ditemani oleh sahibnya. Sayangnya, Casey diusir sama si nenek yang sepertinya menutupi sesuatu. Casey pun tampak semakin penasaran sama apa yang diumpetin sama si nenek ini. Selanjutnya, Casey meminta bantuan Mark untuk memutar rekaman video yang ia dapatkan dari kotak ibunya. Casey pun merasa sedih karena rekaman itu adalah rekaman suasana dari rumah sakit saat ibunya mau gantung diri. Casey semakin yakin kalau sepertinya ada yang aneh. Mark sebagai pacar yang baik mengajak Casey melupakan sejenak permasalahannya dan kita bersenang-senang di warungnya Mas Pono. Tapi niat baiknya Mark sepertinya tidak cukup untuk membantu. Casey yang lagi asik-asik joget masih aja digangguin. Casey pun ke kamar mandi untuk menenangkan pikirannya. Namun tiba-tiba ia berhalusinasi lagi bertemu dengan ibunya di kamar mandi. Untungnya ada Mark dan Romy yang langsung datang menyadarkan Casey. Saat akan tidur, Casey bercerita tentang keanehan yang ia alamin sama si Romy. Romy pun menyarankan Casey untuk menaruh gunting di bawah bantal supaya mengusir roh jahat. Casey menuruti apa yang dikatakan Romy. Dia ambil gunting rumput lalu ditaruh di bawah bantal. Saat Casey lagi enak-enak tidur, tiba-tiba dia bermimpi ada si bocil yang nongol di sebelah badannya. Dan dengan perlahan bocil ini malah membuka baju Casey dan merobek perutnya.
Namun untung aja Casey terbangun oleh suara telepon dari nenek Sophie. Nenek itu menelpon untuk memintanya datang ke tempatnya sekarang juga. Sesampainya di sana, si nenek bercerita kalau dirinya adalah neneknya Casey dan ia memang menyimpan sebuah rahasia besar. Malam ini akan ia ceritakan semuanya kepada Casey. Semua dimulai saat nenek Sophie masih menjadi bocil. Nenek Sophie ternyata mempunyai saudara kembar yang bernama Barto. Namun hidup mereka sangatlah tragis karena mereka dijadikan kelinci percobaan oleh tentara Nazi. Tentara Nazi ini ingin melakukan eksplorasi pada tubuh bocil-bocil yang malang. Nazi pun menyuntikkan sebuah cairan ke mata para bocil tersebut. Kebanyakan dari mereka akhirnya meninggoy. Tapi keanehan terjadi pada si Barto. Setelah disuntik, ia hidup lagi. Namun ternyata itu bukanlah Barto, melainkan sosok lain yang hidup melalui badannya. Menurut nenek Sophie, sosok itu bernama Sugeng, roh yang tidak bisa masuk surga, jadi ia kembali ke bumi dan mencoba memasuki para manusia, terutama anak kembar. Oh, Sugeng asu. Karena anak kembar bagaikan sebuah cermin, Casey lalu disuruh mencari sebuah buku dan meminta tolong pada seorang ahli agama untuk menerjemahkan dan memahami buku itu. Tanpa pikir panjang, ia langsung berlari ke perpustakaan untuk mencari buku tersebut dan bertemu dengan seorang ahli agama yang bernama Joseph. Buku ini berbahasa Yahudi kuno yang membahas tentang hal-hal mistis dari Yahudi. Awalnya Joseph tidak mau membantu Casey karena menganggap Sugeng adalah tahayul. Namun Casey terus memohon karena hal ini sangatlah penting bagi dirinya. Akhirnya Joseph pun mengalah dan akan menghubungi Casey beberapa hari lagi. Selanjutnya Casey pun membakar semua kaca yang ada di rumahnya sesuai arahan dari nenek Sophie. Karena nenek Sophie menganggap kaca adalah jalan masuknya Sugeng. Ia juga menggantungkan bunyi-bunyian di jendela sebagai tanda apabila Sugeng datang. Di perjalanan tiba-tiba si Romy disamperin sama bocil yang di awal film. Si bocil ini memperingatkan Romy supaya jangan ngebantuin Casey atau dirinya yang akan dia bunuh. Romy pun main ke rumah Casey dan memberikan semangat pada Casey untuk melalui ini semua sendirian. Teror itu mulai menghampiri orang-orang terdekat Casey. Nenek Sophie pun dikejar-kejar sama temannya yang kerasukan sehingga kepalanya terbalik. Begitu juga dengan Joseph yang sedang menerjemahkan bukunya Casey. Ia juga dihantui sama anjing yang kepalanya kebalik juga. Namun untungnya ia dapat mengusir si anjing ini dengan doa-doanya. Menurut buku itu, orang-orang yang dirasuki oleh Sugeng kepalanya akan terbalik. Wow, ngeri sih. Nenek Sophie akhirnya meninggal karena digangguin sama Sugeng. Namun ia sempat memberikan sebuah surat untuk Casey yang isinya kurang lebih memberikan semangat untuk mengakhiri ini semua dan mengalahkan Sugeng. Selanjutnya giliran si Romy yang digangguin. Bahkan Romy dilukai oleh si Sugeng. Dengan cepat Casey datang bersama Mark untuk menyelamatkan Romy. Singkat cerita, Joseph menghubunginya. Casey pun mengenalkan seorang pendeta yang bernama Arthur. Arthur ini bisa melakukan pengusiran roh jahat. Arthur pun bertanya di mana tempat yang paling mempunyai kenangan buruk untuk dirinya. Tentu saja tempat itu adalah rumah sakit tempat ibunya meninggoy. Mark, Joseph, dan teman-temannya melakukan ritual di rumah sakit itu. Casey dibaringkan di sebuah tempat tidur. Tangan dan kakinya diikat lalu mulutnya disumpel dengan... kok nggak asing ya? Dia dikelilingi oleh beberapa orang yang membacakan mantra-mantra dalam bahasa Yahudi. Tidak lama kemudian mereka digangguin oleh angin-angin dan lalu satu persatu dihabisin oleh si Sugeng. Sampai akhirnya ia merasuki badannya Mark dan menyerang si Casey. Beruntung datanglah Joseph yang membantu dan membaca mantra-mantra hingga Mark terpental. Tapi sayangnya dia meninggoy. Dan beberapa bulan telah berlalu. Casey kini hidup sendirian dan ternyata dia hamil anak kembar dan filmnya pun berakhir. Dia punya masalah dengan anak kembar dan sekarang dia nggak tahu hamil dari mana dia punya anak kembar. Baiklah. Oke, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah ya apapun yang terjadi jangan lupa berdoa lah ya. Ya mau gimana pun juga perlindungan ada di Tuhan. Oke? Hihi, keren banget gue. Ya udah deh, segitu dulu dari Emon. See you next time. Emon undur-undur dan dadah.